Sales turun. Apa yang biasanya langsung Anda lakukan? Naikin budget iklan? Cari agensi baru? Posting lebih sering? Cobain TikTok? Cobain pakai AI? Tapi pernah nggak sih Anda berpikir bagaimana kalau masalahnya bukan di marketingnya? Bagaimana kalau marketing sebenarnya hanya menjadi kambing hitam? Karena kenyataannya, marketing hanyalah satu bagian dari sistem pertumbuhan bisnis. Halo semuanya, saya Ran Riso dari Toffee Dev. Selamat datang di Indonesia Digital Marketing Podcast, tempat kita membahas strategi digital marketing yang membantu bisnis Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan dan bagaimana mengembangkan bisnis Anda secara berkelanjutan. Dalam episode kali ini, saya bakal membahas satu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak business owner. Saat sales turun, yang pertama selalu disalahkan adalah marketingnya. Padahal, penyebabnya belum tentu ada di sana. Saya pernah diskusi dengan seorang business owner. Kalimat pertamanya sederhana. Coach, marketing kami tidak jalan. Saya lalu mulai bertanya, bagaimana kondisi produknya? Bagaimana pesaingnya? Bagaimana offernya? Bagaimana dengan proses follow up dari tim sales? Bagaimana conversion rate dari website? Bagaimana kualitas leads yang masuk? Semakin lama saya diskusi sama dia, semakin jelas bahwa masalahnya bukan pada marketing. Masalahnya ada di proses setelah calon pelanggan datang, karena marketing berhasil membawa orang masuk, tapi sistem bisnisnya belum berhasil mengubah mereka menjadi pelanggan. Kalau langsung nambahin budget iklan aja, yang terjadi cuma satu. Lebih banyak orang masuk ke dalam sistem, tapi yang deals masih sedikit. Alias, sistemnya yang masih bocor. Dalam business growth activation, saya ngelihat pertumbuhan bisnis sebagai sebuah sistem. Kalau salesnya turun, ada beberapa area yang perlu diperiksa. Yang pertama adalah produknya. Apakah produknya masih relevan? Apakah pelanggan masih benar-benar membutuhkan produk Anda? Atau pasarnya sudah berubah? Karena kita nggak mau produknya kita memaksakan produk yang tidak bisa diterima oleh pasar. Banyak dari kita ngelihat ada banyak produk yang dulu boom, tapi setelah itu tidak ada lagi. Contohnya, pager. Kalau Anda masih berfokus pada produknya menjual pager, apakah masih relevan untuk saat ini? Sampai Anda bisa masuk di waktu yang tepat, orang-orang membutuhkan pager lagi, maka Anda bisa memasarkannya. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Contoh lain, BlackBerry. Siapa yang masih pakai BlackBerry? Kemana BlackBerry? Padahal dulu semua pakai BlackBerry. Pasarnya berubah, apakah produk Anda masih relevan atau tidak? Yang kedua, audience. Apakah Anda masih berbicara kepada target market yang tepat atau tidak? Atau perilaku pelanggannya sudah berubah? Dari produknya Anda, apakah mereka masih menggunakan produknya Anda atau tidak? Apakah mereka masih butuh atau tidak? Siapa orang-orang ini? Apakah orang-orang ini bergeser atau tidak? Saya masih ingat 10 tahun yang lalu pada saat saya mengajarkan pada banyak orang, salah satu target atau salah satu yang menjadi peserta dari workshop atau seminarnya saya atau webinarnya saya adalah agent property. 10 tahun yang lalu, agent property, kalau kita ngomongin bagaimana caranya mereka memasarkan produknya menggunakan digital, waktu itu belum cukup tepat. Kenapa? Karena pada saat itu pengguna internet mayoritas masih umur 30-40. Tapi sekarang, kalau tidak menggunakan digital marketing, maka mereka akan ketinggalan. Karena pengguna internet udah masuk di 40-50, di mana target market ini sudah bisa membeli target properti yang terutama properti yang relatif lebih mahal. Okay. Jadi Anda harus lihat audiens Anda sudah cukup di waktu yang tepat atau belum. Yang ketiga, apakah penawaran Anda masih menarik dibandingkan dengan kompetitor? Apakah ada alasan membeli yang cukup kuat untuk membeli produknya Anda? Nah, bagian ini sangat penting. Karena semua produk yang kita punya akan tidak bisa diterima oleh pasar kalau penawarannya salah. Anda harus membuat penawaran yang bisa diterima oleh orang-orang. Lalu yang keempat, ada funnels. Apa yang terjadi pada saat orang itu datang berkenalan dengan bisnisnya Anda? Apakah Anda punya proses follow up? Apakah mereka tertarik dengan produk yang Anda tawarkan? Apakah mereka mau tanya-tanya lebih banyak mengenai produknya Anda? Jangan sampai calon pelanggan Anda justru hilang di tengah jalan. Setelah kita punya produk, audience, offer, funnels, baru sebenarnya kita ngomongin tentang promotion. Channel apa yang masih kita gunakan secara efektif? Apakah pesan marketing kita sudah jelas menggunakan promosi yang tepat? Apakah iklan kita bisa memberikan hasil yang tepat atau hasil yang baik untuk bisnisnya kita? Jadi ingat, promotion memang penting, tapi promotion hanya satu bagian dari keseluruhan sistem. Kesalahan terbesar yang banyak saya ditemukan, mereka
melakukan hal ini. Salesnya turun, langsung mereka tambahin budget iklan. Padahal mereka nggak tahu letak masalahnya di mana. Kalau akar masalahnya ada di offer, maka iklan nggak akan memperbaikinya. Kalau masalahnya di sales proses, maka iklan juga nggak bakal menyelesaikannya. Kalau masalahnya di produk, traffic lebih banyak hanya akan memperbesar masalah yang sama. Nah, kalau sales bisnis Anda sedang turun, jangan langsung bertanya marketing apa yang harus saya tambah. Coba tanyakan 5 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah produk saya masih relevan? Yang kedua, apakah target market saya masih tepat? Yang ketiga, apakah offer saya masih menarik? Yang keempat, apakah funnel saya bekerja dengan baik? Dan yang terakhir, apakah promosi saya sudah efektif? Diagnosa selalu lebih murah daripada salah mengambil tindakan. Marketing memang penting, tapi marketing bukan salah satunya penyebab pertumbuhan bisnis. Business growth terjadi ketika seluruh sistem bisa bekerja bersama. Jadi sebelum mengeluarkan budget lebih besar, pastikan Anda sudah menemukan akar masalahnya terlebih dahulu. Karena solusi yang tepat selalu dimulai dengan diagnosa yang tepat. Nah, kalau Anda ingin memahami bagaimana caranya mendiagnosa bisnis Anda sebelum mengambil putusan, ikuti di Indonesia Digital Marketing Podcast. Dan kalau Anda ingin mempelajari framework dari Business Growth Activation secara lebih mendalam, saya mengundang Anda untuk bergabung di Business Growth Activation Workshop. Anda bisa daftar sekarang di businessgrowth.id/workshop atau Anda cek di deskripsi dari episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Indonesia Digital Marketing Podcast untuk mendapatkan insight marketing berikutnya. Karena marketing yang tidak efektif itu karena pesannya tidak jelas dan bisnis tidak bertumbuh karena aktivasi marketing mereka yang salah.